Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Pertiwi, Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 3 semester 2 dari kampus STKIP Sinar di sini. Sinar Cendekia. Asal dari Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan keterampilan dasar dan metode pembelajaran. Guru merupakan sosok yang digugu dan ditiru, begitulah falsafah yang sering kita dengar. Program kelas tidak akan berarti bila mana tidak diwujudkan menjadi kegiatan. Contohnya kegiatan ada permainan bola voli, futsal, tenis meja, badminton, dan lain-lain. Untuk itu peranan guru sangat menentukan karena kedudukannya sebagai pemimpin pendidikan di antara murid-murid satu kelas. Secara etimologi atau dalam arti sempit, guru yang berkewajiban mewujudkan suatu program kelas adalah orang yang kerjanya mengajar, memberikan pelajaran di sekolah ataupun di kelas. Secara lebih luas, guru berarti orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-anak untuk mencapai kedewasaannya masing-masing dalam berpikir dan bertindak. Guru dalam pengertian terakhir bukan sekedar orang yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan materi pengetahuan tertentu, akan tetapi adalah anggota masyarakat yang harus ikut aktif dan berjiwa bebas serta aktif dalam mengarahkan perkembangan akan didik menuju sebuah cita-cita luhur mereka untuk mencapai hal tersebut, dan dibutuhkan keterampilan dasar seorang guru dalam mengajar. Oke, di sini ada 7 bagian keterampilan dasar. Yang pertama adalah keterampilan bertanya. Seseorang wajib untuk bertanya karena bertanya itu adalah suatu hal yang ingin mereka sampaikan. Contohnya, bahasa verbal untuk meminta respon siswa, baik berupa pengetahuan, pendapat, atau sekedar mengembalikan konsentrasi siswa. Sekedar orang mengembalikan konsentrasi siswa menimbulkan rasa ingin tahu terhadap seseorang itu sendiri, merangsang fungsi berpikir, mengembangkan keterampilan berpikir. Yang kedua, keterampilan memberikan penguatan. Segala bentuk respon, baik sifat verbal maupun non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa. Dan yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Dalam kegiatan belajar mengajar dimaksudkan sebagai perubahan dalam proses interaksi belajar mengajar itu sendiri. Dan yang keempat, keterampilan menjelaskan. Seseorang guru harus menjelaskan pelajaran yang ingin disampaikan kepada murid tersebut dan menyajikan informasi secara lisan dengan sistematika yang rumit untuk menunjukkan adanya korelasi atau hubungan di antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran dengan membuka pelajaran set education, usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam proses KBM untuk menciptakan prokundusi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya itu mental itu harus berani menampilkan dirinya. Tujuannya adalah pengajaran bergantung pada metode mengajar guru di awal pelajaran. Menutup pelajaran ialah kegiatan yang dilakukan dengan guru
yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri proses KBM. Jangan akhiri pembelajaran dengan tiba-tiba. Penutup harus mempertimbangkan dengan sebaik-baik mungkin. Jangan tidak tergesa-gesa. Selanjutnya, keterampilan membimbing diskusi kelompok. Seseorang itu harus membimbing diskusi kelompoknya itu menjadi seumpamanya bertukar pendapat, informasi, dan pengalaman, melakukan pengambilan keputusan bersama, serta belajar melakukan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, keterampilan mengelola kelas. Suasana belajar mengajar yang baik sangat menunjang efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Seseorang guru harus mampu menjadi manajer yang baik dalam sebuah proses KBM. Hal ini berarti bahwa guru harus terampil menciptakan suasana belajar yang kondusif serta mampu menjaga dan mengembalikan kondisi belajar yang optimal, meminimalisir gangguan yang mungkin terjadi selama proses KBM berlangsung. Oke, dan selanjutnya metode pembelajaran. Cara-cara teknik penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pembelajaran, baik secara individual atau secara kelompok, dengan memiliki pengetahuan mengenai sifat berbagai metode, maka seseorang guru akan lebih mudah menetapkan model yang paling sesuai dengan situasi dan kondisinya. Penggunaan metode mengajar sangat bergantung pada tujuan pembelajarannya, dan bagiannya terdiri dari 10. Yang pertama, metode ceramah. Dan yang kedua, metode diskusi. Yang ketiga, metode demonstrasi. Selanjutnya, metode ceramah plus. Selanjutnya, metode resitasi. Dan selanjutnya, metode percobaan. Selanjutnya, metode karya wisata. Selanjutnya, metode latihan keterampilan. Seseorang itu harus melatih keterampilannya dulu. Selanjutnya, metode mengajar beregu. Selanjutnya, mengajar sesama teman. Baiklah, hanya itu yang bisa saya simpulkan dari metode pembelajaran dan keterampilan dasar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.